Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran yang akan membahas bagaimana free practice hari pertama di Ceko di Brno yang ternyata Marc Marquez unbeatable. Marquez mendominasi walaupun Marquez sempat problem, engine problem, motornya ada indikator temperatur naik dan ternyata Marc is Marc, di mana Marc Marquez menjadi pembalap terbaik di Ceko hanya di hari pertama. Nah, teman-teman, kemudian kita juga fokus kepada Pecco yang struggling, Pecco yang kesulitan dan ternyata Pecco menyalahkan timnya, menyalahkan mekaniknya. Nah, kita akan bahas itu termasuk juga fokus kita kepada Martin yang luar biasa. Martin happy banget, Martin sumringah. Jadi itu adalah salah satu poin yang akan kita bahas pula bagaimana di hari pertama Ceko kemarin. Nah, teman-teman semuanya, kemarin dipastikan kondisi Ceko atau Brno ya, kita sebenarnya mungkin Brno aja ya. Sirkuit Brno pada kondisi yang tricky, pada kondisi yang sulit ditebak. Jadi dipastikan kemarin hujan deras teman-teman semuanya, ada deras, kemudian juga mengering. Dan the end of the lap, the end of the session maksudnya, ternyata kita lihat bahwa curah hujan sudah berhenti dan akhirnya aspal mengering. Dari pagi hingga sore, Marc kalau kita lihat ya, Marc sangat santai, Marc sangat terukur, Marc tidak gerusa-gerusu, dia mengambil tikungan dengan sangat baik. Walaupun ada kejadian di mana ternyata Ducati pada akhirnya finally tidak pernah terjadi seperti ini, motornya problem, Marc sempat berhenti, Marc sempat membawa motornya dituntun Kang Mas, ini luar biasa ya, salut ya pada Marc Marquez ini. Ini adalah pembalap yang kalau kita lihat ya humble, pembalap yang memang bertanggung jawab ya. Mungkin kalau yang nggak suka Marquez, WB bilang seperti ini pasti nggak suka. Tapi ini fakta, Karena pada umumnya pembalap ketika ada problem dengan motornya akan ditinggal di pinggir lintasan dan kemudian Marshall yang akan membawa ke pedok. Tapi ternyata Marc Marquez enggak. Marquez mencoba menuntun motornya dan dipastikan informasi yang kita dapatkan terjadi malfunction pada elektroniknya. Jadi ada indikator temperatur motor naik dan informasinya memang Marc berusaha untuk mencegah ada kerusakan lebih lanjut, makanya Marc mencoba untuk membawa motornya dan mematikan engine-nya, dia nggak mau menaiki, dan finally bisa kita katakan Marc is Marc dari awal hingga akhir, Marc memang very fast dan kencang sekali. Nah, kita akan bahas itu detailnya, tapi sebelum kita melangkah seperti apa yang dirasakan Marc Marquez, Martin, Pecco, kita akan bahas dulu seperti apa datanya, dan inilah data di hari pertama hari Jumat yang ternyata, gila Mas, memang ini adalah bukti bahwa King of the King sulit untuk dikalahkan. Sampai itu saja detailnya di sini, Inilah hasil di hari pertama free practice di mana ternyata, seperti yang sudah kita share sebelumnya bahwa Marc Marquez saat ini pada kondisi yang memang sempurna, pada kondisi yang kita katakan unbeatable, dan kita bisa lihat bagaimana pada situasi track yang tidak ada data sama sekali Marc Marquez begitu adaptif dan Marquez menjadi pembalap terkencang pada hari pertama latihan bebas di Brno Ceko. Nah, teman-teman, untuk kemarin dipastikan adalah sebuah kondisi yang sulit karena cuaca kebanyakan hujan. Akan tetapi pada final lap aspalnya mengering teman-teman semuanya, dan di sini dipastikan cuacanya adalah raining, hujan, dan juga kondisi aspalnya wet atau basah. Kemudian kelembapan mencapai 92%, ini cukup tinggi dan groundnya mencapai 23 derajat Celcius, cenderung dingin, Nah, teman-teman, Marc Marquez menjadi pembalap yang tak terkalahkan dari pagi hingga sore. Kita lihat bagaimana Marquez yang begitu tenang, Marquez yang begitu smooth sekali menaklukkan tikungan dari tikungan yang sudah disodorkan oleh Ceko. Dan teman-teman, memang di Brno dipastikan memiliki aspal baru, aspal yang lebih grippy. Dan ini membuat ternyata stability motor kadang-kadang tidak konsisten. Makanya Marquez juga memperingatkan Ducati untuk betul-betul fokus karena kondisi di Brno saat ini berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Jadi Marquez menorehkan best lap di 2 menit 03 teman-teman semuanya yang tidak terkalahkan hingga akhir, dan hanya Marquez yang tembus di tembok 2 menit 03 detik, Kemudian kedua adalah Zarco. Zarco menorehkan waktu terbaik di 2 menit 04 detik, dan ternyata Zarco menjadi pembalap terbaik kedua setelah Marquez, dan kemudian ketiga Quartararo. Jadi memang kalau kita lihat pembalap terbaik pada saat final di hari Jumat bisa kita katakan Ducati struggle. Ini bisa tergambar dari bagaimana para pembalap yang menjadi penguasa di sini dari 2 hingga 8 adalah pembalap non Ducati. Ini membuktikan bahwa Marquez memang istimewa karena secara general para pembalap Ducati kesulitan,
pada kondisi basah di Brno kemarin. Dan di sini kita lihat kedua Zarco dan ketiga adalah Quartararo. Salah satu bukti di mana ternyata Honda dan Yamaha memang menggunakan konsesi dengan sangat baik. Mereka memiliki akses yang cukup besar ya Cak untuk melakukan pengetesan di Brno. Dan ini dibuktikan bagaimana Zarco dan Quartararo menjadi pembalap terkencang kedua dan tiga. Lalu keempat Marco Bezzecchi dan Martin. Yes teman-teman semuanya, akhirnya Jorge Martin tersenyum Kang Mas. Martin gembira, Martin senang karena Martin bisa merasakan feeling atau feedback di ban depan. Itu kata Martin, dan dia merasa secara umum dia happy dengan motornya. Sebab sebelumnya Martin juga diberikan waktu untuk ngetes sebelum race hari ini atau kemarin maksudnya free practice. Dan itu membuat Martin mampu beradaptasi untuk meresapi, untuk merasakan motornya RSGP. Dan secara general Martin happy. Kita lihat seperti apa nantinya Kang Mas ya di hari ini yang kita prediksi ya. Semuanya memprediksi akan dry kondisinya. Dan keenam adalah Jack Miller Mas. Miller adalah pembalap Yamaha. Setelah Quartararo menjadi bukti bahwa Yamaha sepertinya memang cocok banget dengan Ceko, mengingat mereka juga memiliki data yang lebih banyak dibandingkan dengan pasukan non-Jepang. Dan ketujuh, Joan Mir, sekali lagi juga menandakan Honda dan Yamaha very strong di sini berkat data yang mereka kumpulkan, sebab sebelum race atau sebelum free practice, memang Yamaha dan Honda sudah memiliki akses untuk ngetes aspal yang terbaru dari Ceko, Cak. Nah kemudian kedelapan, Enea Bastian ini yang ternyata juga cukup mengejutkan, Cak. Bastian ini menjadi pembalap KTM terbaik saat ini pada saat kondisi hujan. Dan kesembilan Alex Marquez yang nyaris saja tidak lolos ke Q2 karena dia crash, dan ternyata Alex mampu menggunakan waktunya dengan baik last time ya. Jadi last minute maksudnya 3 menit sebelumnya dia harus berjuang. Setelah dia crash dia kembali ke pit menggunakan motor matic ya. Dan ternyata Alex Marquez bisa menggunakan waktunya dengan sangat baik sehingga dia bisa lolos ke Q2. Nah teman-teman, ke-10 adalah Pedro Acosta, Cak, dan 11 Fernandes dan Aldeguer ke-12, kemudian Pecco Bagnaia. Ini dia Kang Mas. Pecco kembali problem struggling, dan teman-teman kenapa what happened now dengan Pecco kita akan bahas nantinya, Cak. Tapi yang jelas memang ada miskomunikasi kata Pecco, dan Pecco terkesan menyalahkan teknisinya. Nah kita akan bahas nantinya. Dan ke-14 adalah Alex Rins, Mas. Rins menjadi pembalap Yamaha yang sepertinya masih tidak merasakan feeling positif pada M1. Dan kemudian Brad Binder ke-15, 16 Fabrizio Antonio yang surprise karena dia tidak bisa masuk 10 besar. Kemudian 18 Augusto Fernandes, 19 Oliveira dan 20 Ogura. Nakagami 21 dan Luca Marini adalah pembalap yang ternyata suffering setelah meraih hasil gemilang di Sachsenring kemarin, Cak. Kita lanjut ke analisis, Cak. Jika kita mengamati bagaimana perjalanan pre-practice kemarin, maka bisa kita lihat bahwa para pembalap rata-rata semuanya menggunakan ban wet medium yang bagian depannya Cak dan belakang soft. Ini adalah salah satu ban yang dipandang cocok, walaupun ada beberapa kali pula pembalap mencoba kombinasi ban lainnya. Dan memang kalau kita perhatikan, Marc Marquez menorehkan base lap-nya dengan ban belakang soft dan depannya wet medium Cak di lap 12 Cak ya dengan 2 menit 03. Sementara Marc juga mencoba ban medium akhir-akhir sesi teman-teman semuanya karena memang kondisi aspal yang mulai mengering, di mana ban belakangnya digunakan atau mengganti dari soft ke medium. Lalu Joan Zarco sama Cak dengan ban wet medium ya yang bagian depan dan belakang soft. Secara general Quartararo tetap menggunakan medium yang bagian depan belakang soft, dan dia juga mencoba sama kayak Marquez yang mencoba pada saat the end of the lap pada kondisi yang mulai mengering aspalnya ternyata Fabio menggunakan ban belakang medium. Jadi artinya dari semua yang kita lihat di sini, para pembalap mencoba untuk merasakan kombinasi bannya Cak sesuai dengan aspal yang mulai mengering. Ternyata Cak Pecco Bagnaia kita perhatikan di sini tetap menggunakan tipe yang sama. Bahkan hingga usai sesi di sore hari, ternyata Pecco menggunakan tipe ban belakang soft. Jadi tidak ada pergerakan mencoba menggunakan ban medium. Dan inilah yang menjadi salah satu fokus Pecco yang kecewa dengan timnya. Kita akan bahas nantinya Cak. Jadi teman-teman, ini adalah data yang bisa Ibu sedot bagaimana dengan free practice pertama, dan kita lihat seperti apa top speednya Mas. Konfirmasi top speed yang bisa kita peroleh pada saat free practice pertama, dipastikan KTM masih menjadi engine yang tak terkalahkan soal top speed. Oh, tapi ternyata enggak Cak, secara top speed sama dengan Bezzecchi Cak. Jadi KTM Aprilia bersaing dengan top speednya, dan ketiga ternyata Bastian ini yang sama menggunakan KTM, dan Ducati lewat Marc Marquez baru di 308,5 km per jam.
Jadi kalau kita perhatikan di sini, Cak, tetap pabrikan yang non Eropa hanya Yamaha yang bisa nyempil di antara Paul Espargaro dan Binder. Jadi mesin KTM dengan 304,2 km per jam. Sementara itu Honda ternyata juga kalau lihat di sini ya, top speednya bukan yang istimewa. Ini gambaran bagaimana kemarin, Cak, bagaimana para pembalap MotoGP dan fix memang Marquez is unbeatable. Nah, jadi ngono Cak ya. Jadi buat fans Marquez, IWP yakin sampean pasti ketawa, seneng. Wah, sumringah Cak, IWP tahu itulah. Ya, itu pasti hal yang maklum. Karena siapapun ya, kemarin sudah kita bahas bagaimana sekelas Pecco aja mengatakan bahwa dia akan comeback di Brno. Karena dia merasa tikungannya banyak ke kanan dan itu menguntungkan buat Pecco. Tapi ternyata dijawab dengan instan, dijawab dengan lugas secara performa bahwa Marc Marquez tidak boleh diremehkan. Dan teman-teman harus ingat, Cak, sekali lagi kalau kita lihat rankingnya kemarin pada saat free practice di hari pertama, free practice di hari Jumat, bisa kita lihat bahwa mayoritas Ducati suffering, struggling pada kondisi sirkuit Ceko yang grippy, basah, dan juga ada genangan air di beberapa tempat. Dan memang, Cak, kalau kita menggali secara gamblang, ada apa dengan Ducati? Justru Aprilia, Honda, Yamaha yang kuat di sana, dan juga KTM. Ada apa dengan Ducati? Teman-teman semuanya, memang jika kita melihat beberapa konfirmasi dari para pembalap yang nunggang Ducati GP25 khususnya, ada perasaan kurang pede dengan front end-nya. Itu yang kita tangkap ya, dari Digia juga mengatakan demikian, Pecco juga mengatakan demikian, strateginya bagaimana, setupnya bagaimana adalah kunci yang sangat penting. Makanya, Cak, Marquez memberikan peringatan kepada Ducati tidak boleh lengah. Sekali lagi, Marquez memberikan penekanan bahwa Ducati harus betul-betul fokus pada setupnya. Sebab jika tidak, akan sangat gampang bagi lainnya untuk mencoba take over dominasi dari Ducati di Ceko. Itu dikatakan Marquez, Cak, yang sudah ibu terjemahkan dari MotoGP secara gamblang. Marc memberikan penekanan bahwa Ducati harus hati-hati. Berikut kata Marc yang kita terjemahkan dari MotoGP pasca menguasai free practice dari pertama di Ceko, di Brno, Cak, dan ini kata Marc Marquez. Permukaan baru bekerja sangat baik di kondisi basah dan kering. Cengkramannya luar biasa, aspalnya sangat membantu. Aku menduga kami bisa mencatatkan waktu kisaran 1 menit 52 detik. Karena hari ini dalam kondisi basah kami mencatatkan waktu 1 menit 54 detik. Jadi 1 menit 52 detik akan memungkinkan. Hari ini hujan dan ini membuat trek lebih sulit, namun kami harus bisa memperbaiki setup karena aku belum merasa nyaman. Sekali lagi, aku belum merasa nyaman, kata Marquez, ya. Hari ini kami tidak punya waktu. Sepertinya pada hari Sabtu dan Minggu kondisinya akan kering. Kami perlu memperbaiki pengaturannya karena dengan aspal baru, keseimbangan motor sedikit berubah. Pada free practice pertama aku sudah melaju cepat tetapi tidak nyaman. Untungnya kami berhasil masuk 10 besar. Bagian pertama latihan bebas kami bisa ngepush sampai limit. Apalagi permukaan aspal juga mulai mengering. Rasanya menyenangkan. Ini tricky sebab 20 menit saat latihan aku melihat garis kering muncul di beberapa titik pengereman. Jika free practice diperpanjang 10 ataupun 15 menit lagi, akan ada kemungkinan kita bisa menggunakan ban slick. By the way, hari Sabtu ini akan sulit karena kami punya waktu hanya setengah jam untuk mencoba berbagai hal, lalu time attacking. Para pembalap di Q1 akan memiliki sedikit keuntungan pada Q2 karena mereka punya lebih banyak waktu, apalagi sulit untuk mengambil referensi. Sprint race akan menjadi waktu tepat untuk mengumpulkan data. Bekal hari Minggu, besok semuanya akan lebih terbuka. Walaupun akan sulit, karena aku melihat pada free practice pertama, keseimbangan motor telah berubah. Cengkeramannya luar biasa, terlalu kuat, ini adalah tantangan besar. Yes, itu Cak, pernyataan lengkap Marc Marquez. Jadi, teman-teman, kalau kita lihat pernyataan Marc, dengan kondisi yang kemarin sudah laptopnya bagus banget, Marc ternyata merasa belum nyaman dengan motornya, Cak. Dan itu di warning oleh Marquez supaya Ducati bekerja keras. Sebab feeling pada motornya tidak sama pada saat Sachsenring. Artinya justru tim-tim lain dan juga motor lain yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan Ducati pada saat Brno kemarin. Nah, ini yang menarik Kang Mas ya. Sebab semuanya tergambarkan dengan jelas dari hasil bagaimana ranking untuk 1 hingga 8 hanya Marquez yang mampu nyodok. Lainnya semuanya non-Ducati dan baru ke 9 adalah Alex Marquez. Artinya memang secara general, seluruh pembalap Ducati kecuali Marquez sangat kesulitan di sirkuit Brno yang grippy dan juga ya tricky ya kemarin, Cak. Nah, itu yang dikatakan Marquez, Kang Mas ya. Jadi salut buat Marc yang mengatakan kurang nyaman tapi ternyata still very fast, still unbeatable. Tidak ada satupun pembalap yang mampu
menaklukkan ataupun mendongkel dominasi Mark dari awal hingga akhir, setidaknya di hari pertama hari Jumat. Nah, sekarang kita intip untuk Peko. Ada apa dengan Peko? Nah, teman-teman semuanya, Peko memang kembali mengeluh, Cak. Peko merasakan bahwa feeling motornya totally destroy. Jadi totally tidak ada feeling. Dari ban depannya, dari feelingnya pada saat kondisi basah, dia merasakan nervous yang luar biasa. Makanya kita lihat kemarin Peko tidak kencang ya. Kalau kita lihat secara general tuh Peko kayak ragu-ragu. Masuk tikungan ragu-ragu. Pada saat dia mencoba keluar tikungan pun ragu-ragu. Brakingnya juga ragu-ragu. Artinya memang Peko tidak confident. Itu yang menjadi penegasan Peko. Dan ada satu hal yang dikatakan oleh Peko kepada media bahwa dia agak sedikit kecewa dengan timnya. Sebab ternyata Peko berharap akan ada gebrakan dari timnya untuk memberikan advice yang bagus. Dia merasa dengan aspal yang mulai mengering, akan ada potensi bagi Peko untuk merangsek maju. Tapi ternyata informasi dari tim mengatakan bahwa untuk kondisi mengering sekalipun, banyak kayaknya nggak ban medium deh. Yang cocok adalah ban soft belakang. Itu kata Peko, dan ternyata setelah dia mencoba menggunakan ban itu, pada sesi-sesi terakhir, justru ban tersebut tidak bekerja dengan baik dan banyak spin dan juga sliding. Dan Peko mengatakan bahwa sebenarnya harusnya medium gitu. Tapi itulah, Cak, namanya Peko yang merasa kecewa, ya sah-sah saja Kang Mas ya. Sebenarnya semuanya kan tergantung pembalap. Sebenarnya tim pun akan mengikuti. Tapi kemarin adalah kondisi yang tidak ideal, sekali lagi. Dan Peko merasa kecewa, tapi Peko akan fight back di hari ini. Jadi berjuang. Peko mengatakan bahwa pada kondisi dry, hari ini akan diprediksi ya, forecast-nya mengatakan dry. Dia akan mencoba mencari settingan yang tepat lagi, dan dia akan fight back dengan ban slick. Itu, Cak, kata Peko. Jadi secara general memang feelingnya hancur, gitu aja, Cak. Ya. Nah, ternyata feeling tersebut juga dirasakan oleh Dijia, Cak. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di Brno ini memang adalah aspal yang totally new. Dan ini adalah sirkuit yang sangat lama tidak digunakan lagi di MotoGP karena ya gara-gara ada beberapa hal. Terakhir 2020 dan baru sekarang digelar MotoGP, makanya data tahun dulu itu nggak bisa dipakai. Dan ini artinya para tim menggunakan data yang totally baru. Kecuali Honda Yamaha, mereka sudah ngetes di Brno, makanya mereka punya data dan mereka kencang. Tapi untuk tim Ducati dan juga Aprilia, termasuk KTM, mereka nggak punya data. Makanya semuanya new, Cak, semuanya baru. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana Marc Marquez yang adaptif banget, pembalap yang super cepat adaptasinya. Kita lihat bagaimana Marc langsung cepat, bahkan mengalahkan para pasukan Jepang yang notabene memiliki banyak data di Brno. Dan ini adalah bukti bahwa Marquez memang spesial. Sekali lagi, kita nggak muji, tapi faktanya demikian, Cak. Jangan sensitif, jangan baper. Nah, kembali ke Dijia. Dijia juga mengatakan hal yang sama, Cak. Dia merasa bahwa dia surprise ya, bagaimana dia terlempar dari 10 besar. Dia merasakan bahwa feeling motor tidak sekuat di Sachsenring. Dia merasa bagaimana setiap cengkal dari belokan, ternyata GP25 tidak memberikan feedback positif bagian ban depannya. Ini beda dibandingkan dengan Sachsenring. Makanya Cak Dijia bertekad bahwa hari ini dia akan fight back, dia akan berjuang untuk mencari settingan yang tepat, dan dia berharap dry akan memberikan feedback yang beda dibandingkan pada saat kondisi basah kemarin. Ya, tapi kita sekarang melangkah ke Jorge Martin, Cak. Selamat buat Martin, karena Jorge ternyata super fast di kondisi kemarin. Dan ini selaras dengan pernyataan Martin bahwa secara umum dia merasa sangat happy dengan yang dirasakan ketika ngetes motor RSGP yang terbaru ini, yang setelah dikembangkan, yang setelah diimprove terus oleh Bezzecchi. Ya tentu saja kita harus akui, ini adalah berkat Marco Bezzecchi yang memberikan input banyak banget kepada tim Aprilia. Dan akhirnya Martin kembali gabung pada kondisi motor yang sudah established. Kita katakan ya established lah, karena kan kencang, Cak. Berkali-kali podium. Nah, ternyata Martin juga merasakan perbedaan pada RSGP yang beda dibandingkan dengan di awal musim. Jadi RSGP sekarang memberikan feedback yang positif pada ban depannya. Ini penting, Cak. Jadi pada kondisi basah sekalipun, ternyata Martin merasakan bagaimana kekuatan traksinya, bagaimana reaksi ban depannya itu sangat positif. Makanya dengan kondisi yang seperti itu, pembalap akan bisa nge-push dengan cepat, nge-push dengan kuat, dan itulah yang dirasakan Martin. Jadi sejauh ini, Cak, Martin merasa bahagia, happy, karena ketika dia kembali di atas mesin MotoGP, RSGP Aprilia yang notabene sulit bagi dia di awal, ternyata feelingnya sudah berbeda, at least dari yang kita lihat kemarin. Jadi hari ini, sekali lagi, Martin ingin mengkonfirmasi feelingnya, apakah betul konsisten seperti itu, apakah nanti pada saat dry akan berubah, semuanya akan coba di make sure lagi di hari ini. Jadi teman-teman,
Mungkin itu Cak sekilas informasi buat semuanya, mungkin yang poin-poin penting ya bagi IWB supaya teman tahu bagaimana reaksi dan juga perkembangan yang terjadi pada Brno tes di hari Jumat. Dan teman-teman kalau kita lihat Zarko, kita lihat Juan Mir, semuanya ya kita nggak kaget lah karena mereka sudah memiliki data, para tim Jepang sudah berbekal modal yang banyak sehingga kalau mereka kencang is okay. Menurut IWB ya udah kita nggak usah bahas lagi, tapi yang jelas secara general ini adalah sebuah sirkuit yang berbeda, sirkuit yang baru dengan aspal yang sangat baru. Dan informasinya Cak, pada saat pengetesan kemarin, Honda Yamaha ternyata lebih cepat 4 detik dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi ini menjadi tanda bahwa aspal ulang ini ternyata membawa improvement yang banyak, makanya Marquez sangat percaya diri, all time record dia akan pecah hari ini. Sebab aspalnya sangat grippy, dan itu membuat secara lap time-nya meningkat sangat pesat. Ya, kita tunggu saja seperti apa. Dan fix teman-teman semuanya, walaupun motornya Marquez mogok, motornya temperaturnya problem, sampai minggir track, ternyata Marquez is still Marquez, very fast. Dan kita tunggu seperti apa perjuangan Pecco dan juga para pembalap lainnya untuk mendongkel dominasi Marc Marquez. Semen komen di bawah, semen pede nggak kira-kira Marquez juara di Brno, atau semen justru merasa bahwa alah Marquez juga nanti pasti kalah. Semen komen di bawah, kita tunggu saja seperti apa nanti. Dan seperti biasa kalau semen suka video semen like, share, dan subscribe. Ojo lagi Kang Mas, semen sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandas.